Selamat datang di podcast Suar Akademia. Berjumpa kembali bersama saya, Atrivia, selaku host. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi ilmu komunikasi dan administrasi negara dalam menghadapi tantangan digital. Nah, kali ini sudah ada narasumber kita yang tentunya sangat ahli ya di bidangnya. Dan ini ada Bu Maria Magdalena selaku Kaprodi dari Ilmu Komunikasi. Halo. Dan juga ada Kaprodi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr. Agus Bambang Martin Baru. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membicarakan nih terkait dengan tema kolaborasi ilmu komunikasi dan administrasi negara dalam menghadapi tantangan digital. Kita ke bagian terpenting terlebih dahulu nih. Mengapa di era digital ini kolaborasi antara komunikasi dan administrasi negara itu menjadi sangat penting? Nah, kita ke mana dulu ya? Ke administrasi negara terlebih dahulu nih, kayaknya ke Pak Martin dulu. Kenapa nih, Pak? Ya, terima kasih Bu Asri. Kalau kita lihat bahwa di dalam era saat ini, tentu kita tidak asing lagi bahwa kita mengarah kepada digitalisasi. Nah, dengan adanya kemajuan ini sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban dan tuntutan bagi administrasi negara dalam rangka untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam rangka untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa dengan adanya perubahan dan dinamika kehidupan sosial ini, maka masyarakat lebih menuntut adanya kecepatan di dalam pelayanan itu. Oleh karena itu mau tidak mau bagi administrasi negara tentunya harus mampu mengembangkan proses dan sistem pelayanan yang lebih memanfaatkan dari perkembangan teknologi itu, sehingga akan dapat lebih mempercepat dalam mendukung harapan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Oke, begitu dari perspektif ilmu administrasi negara. Kita ke ilmu komunikasi nih, ada Bu Maria. Bu Maria, kenapa sih begitu pentingnya dari ilmu komunikasi untuk berkolaborasi di era digitalisasi? Oke, sebelumnya kita setback dulu ke belakang ya, ini terkait dengan kurikulum, yang mau tidak mau harus kita sesuaikan dengan perkembangan, zaman. Nah, Kemendikbudristek itu kan sudah menetapkan, pendidikan yang berdampak gitu ya. Sehingga mau tidak mau kita harus meramu kurikulum yang memang, pada akhirnya nanti akan memberikan dampak terhadap tidak hanya terhadap kemampuan mahasiswa atau skill mahasiswa, tetapi juga bagaimana keilmuan kita ini bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, gitu kan. Nah, itu sebabnya kalau terkait dengan digitalisasi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu kan sangat dekat ya sama prodi ilmu komunikasi. Artinya ini sudah bukan barang baru lagi. Tetapi bagaimanapun kita akan terus mengupgrade baik muatan kurikulumnya, kapasitas dosennya yang nantinya akan berdampak terhadap profil lulusan yang kita hasilkan. Nah, kenapa kok kita harus bekerja sama dengan berkolaborasi dengan ilmu administrasi negara? Padahal ini kan sesuatu yang sebetulnya menjadi makanan sehari-hari di ilmu komunikasi, begitu kan? Jadi sebenarnya tidak hanya dengan keilmuan administrasi negara, tetapi juga ada banyak keilmuan yang memang kita harus bekerja sama. Tetapi karena kita ada dalam satu rumah, kita ada di rumah FISIP, mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Nah, bentuknya ini yang kita kan karena mensinkronkan antara muatan kurikulum dengan capaian lulusan yang kita hasilkan itu mau tidak mau kan memang harus mengadopsi banyak keilmuan. Nah, bagaimana supaya keilmuan komunikasi ini berdampak termasuk di dalam kita berkolaborasi dengan prodi yang lain, itu tentu kita akan meramu atau membuat konten-konten pembelajaran yang nantinya bisa memberikan pengalaman belajar mahasiswa, baik itu secara keilmuan komunikasi maupun secara dampaknya terhadap keilmuan yang lain. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin bahwa nanti ini
goals-nya itu kan bagaimana pelayanan publik itu menjadi lebih cepat. Hmm. Nah, itu juga apa menjadi satu concern di dalam kita meramu kurikulum di ilmu komunikasi. Nah, artinya kan bahwa ilmu komunikasi ini kan bisa masuk ke semua lini nih ya, ke semua lini sehingga termasuk nanti di dalam apa namanya memberikan fasilitasi terhadap keilmuan administrasi negara yang nantinya goals-nya itu juga pelayanan publik gitu. Oke, tantangan digitalnya kira-kira bagaimana sih Bu ke Wah, depannya? tantangannya banyak sekali ya, berat sekali kalau misalkan ini ya, yang jelas itu kaitannya dengan skill ya kan karena perkembangan teknologi itu kalau misalkan kita melihat percepatannya lebih cepat perkembangan teknologinya daripada kita belajar begitu kan. Nah, itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa besar. Itu kita belum bicara mengenai dampak. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu luar biasa. Ada dampak yang positif dan yang tidak kalah pentingnya lagi dampak negatifnya juga luar biasa besar. Nah, itu menjadi satu persoalan yang memang apa harus kita sikapi dan ini juga menjadi salah satu concern kita untuk bagaimana menghasilkan lulusan yang dia aware terhadap dampak perkembangan teknologi ini gitu. Jadi mungkin tantangannya tidak hanya di sisi dosennya ya, dosennya memang harus meningkatkan skill, terus kemudian meningkatkan keilmuan dan wawasan, kemudian penguasaan terhadap teknologi itu kan juga sesuatu yang harus kita siapkan benar sebelum kita ngajar mahasiswa. Tantangan berikutnya itu pengetahuan, skill dan penguasaan teknologi mahasiswa. Nah, itu kan itu juga harus kita bekali ya, kan karena kalau kita bicara mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu kita seperti melepas anak-anak itu di belantara global yang sangat kompleks persoalannya. Nah, itu kalau misalkan kita bisa memberikan mereka dasar-dasar penguasaan teknologinya, kita akan meminimalisir dampak negatif dari itu. Itu tantangan luar biasa. Kalau dari perspektif administrasi negara sendiri nih Pak, tantangan digitalisasinya seperti apa kira-kira? Ya, kalau kita kembali lagi ya bahwa dengan adanya perubahan paradigma di dalam administrasi negara, jadi sekarang itu bahwa arah dan orientasi daripada administrasi negara itu mengarah kepada administrasi publik. Jadi fokusnya tidak hanya sekedar daripada negara, tetapi juga menyangkut daripada kepentingan publik. Nah, oleh karena itu maka penekanan yang lebih jauh itu bagaimana di dalam rangka untuk administrasi negara ini mampu untuk dapat memberikan kemanfaatan bagi kepentingan publik itu. Dan salah satu di antaranya di dalam rangka untuk mensosialisasikan terhadap apa saja yang dilakukan oleh administrasi negara, maka tentu harus dapat disampaikan melalui daripada komunikasi yang lebih efektif. Jadi oleh karena itu maka tidak hanya terbatas dalam ansih pemanfaatan daripada digitalisasi, tetapi bagaimana komunikasi itu dapat sampai pada masyarakat. Seperti misalnya aksi-aksi yang dilakukan demo masa lalu misalnya. Hal itu karena kurangnya komunikasi yang lebih efektif sehingga kebijakan dari yang dihasilkan oleh pemerintah tidak sampai harapan dan keinginan daripada kebijakan itu. Sehingga kondisi yang demikian itu menimbulkan kontroversi. Sehingga terjadi adanya image-image yang negatif. Nah, oleh karena itu maka ke depannya di dalam pengembangan dari administrasi negara itu ya tentu kita juga mereduksi daripada perkembangan dan arah daripada perkembangan masyarakat terutama menyangkut masalah demokrasi. Nah, oleh karena itu maka di dalam perkembangannya prodi AN ini juga lebih mengarahkan bagaimana demokrasi ini dapat berjalan secara sehat sehingga masyarakat bisa mengisi daripada ruang-ruang demokrasi itu menjadi lebih baik. Itu saya rasa. Kalau bisa saya tambahkan ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, kita bicara mengenai konten komunikasi. Jadi selain penguasaan teknologi, memang kita harus mempersiapkan diri dengan konten-konten komunikasi. Dan karena kalau ada gium kata atau
apa ya, kekuasaan apa ya, kekua kata-kata itu memiliki kuasa gitu ya, the power of words gitu ya. Itu, konten-konten yang disebarluaskan melalui, perangkat digital itu sebenarnya memiliki kekuatan, termasuk tadi yang dicontohkan, kaitannya dengan, praktek-praktek demokrasi, berdemokrasi Mhm. dengan menggunakan perangkat digital itu ya. Iya, Itu betul banget. memang, kemampuan kita menangkap atau menguasai, tidak hanya teknologinya tetapi juga konten-kontennya itu menjadi sangat, berpengaruh terhadap bagaimana demokrasi itu sendiri berjalan. Nah, kalau di, ilmu komunikasi kan ada yang namanya komunikasi strategis ya, Mhm. komunikasi strategis. Itu salah satunya juga seperti yang disampaikan Pak Martin tadi, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan apapun lah ya, termasuk pesan-pesan pembangunan atau pesan-pesan mengenai kebijakan pemerintah atau hasil-hasil pembangunan itu melalui perangkat digital sehingga kemudian tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Sehingga nantinya pemahaman publik mengenai kinerja pemerintah ini akan menjadi lebih lebih apa namanya lebih bisa diterima dengan baik begitu ya. Terus kemudian juga bagaimana kata-kata ini, atau konten ya, pemahaman mengenai konten ini bisa mereduksi, dampak negatifnya, gitu. Jadi kalau misalkan, tadi yang dicontohkan misalkan demo mengenai kebijakan pemerintah. Demo itu sendiri kalau dalam perspektif komunikasi itu kan, kebuntuan arus komunikasi sebetulnya. Mhm. Sesuatu kalau misalkan bisa disampaikan dengan baik, itu maka, tidak perlu pakai demo kan karena buntu akhirnya harus, demo. Nah, itu ada penyusup dan seterusnya. Nah, itu di luar ini kita ya. Iya. Tetapi, ketika kita mempunyai, tujuan mengkomunikasikan sesuatu, itu kita membutuhkan strategi komunikasi. Nah, di dalam strategi komunikasi itu, termasuk di antaranya adalah bagaimana kita menyampaikan komunikasi atau pesan secara efektif dan bagaimana kita mereduksi dampak negatif dari penyampaian pesan, gitu. Oke, jadi harus berkesinambungan begitu ya. Betul, Oke, betul. baik. Ini juga tadi ada 2 perspektif ya, dari administrasi negara maupun juga dari ilmu komunikasi. Berarti kita juga perlu dong tentang literasi digital, begitu. Sangat, sangat, Nah, iya. seberapa perlu kalau seperti itu ya, Bu Maria, literasi digital? Sangat. Kita baru saja mendapatkan contoh yang baik di kejadian demonstrasi yang besar kemarin ya. Iya. Itu kan, menggerakkan narasi-narasi yang Mhm. menggerakkan kemarahan publik itu kan diproduksinya tuh dengan perangkat Iya. digital. Kita nggak tahu loh orangnya ada di mana gitu ya. Iya. Apa namanya, quote unquote provokator itu ya, itu Mhm. dia tinggal di Mhm. mana, dia menggunakan perangkat apa, kemudian tujuannya apa, Mhm. kita kita nggak tahu secara fisik, tetapi dia bisa menggerakkan itu. Nah, artinya apa? Bahwa sekarang ini orang bisa, menggerakkan orang lain hanya dengan, kita, menggerakkan jari saja. Iya. Kita bisa memprovokasi atau kita bisa membangun emosi, kita bisa membangun motivasi, itu hanya dengan perangkat digital yang seperti itu. Nah, kita karena begitu mudahnya orang memproduksi pesan, maka Mhm. orang harus, kita semua ya, masyarakat harus aware supaya mereka itu tidak hanya bisa, mengikuti apa yang ada disajikan di media sosial misalnya atau disajikan, dengan perangkat digital ini ya, tetapi juga paham ini maksudnya apa, terus tujuannya Mhm. apa, terus kemudian meningkatkan wawasan ini sebetulnya, situasi yang bergerak ini seperti apa begitu. Itulah literasi digital. Dan, yang nggak kalah penting itu adalah membangun bagaimana masyarakat kita ini, terbiasa menggunakan, critical thinking ya, berpikir Mmm. kritis, melihat, segala fenomena yang terjadi saat ini, Oke, gitu. baik. Sekarang kita ke prodi administrasi negara nih. Seberapa penting nih Pak literasi digital dalam perspektif ilmu administrasi negara? Ya, kalau kita lihat bahwa dengan Mhm. berbagai, kondisi sosial yang kemarin itu menunjukkan bahwa terjadi adanya kebuntuan. Mhm. Satu sisi bahwa peran dan, pemerintah dalam rangka untuk memberikan komunikasi yang lebih tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat lebih mudah untuk memahami terhadap apa dan keinginan daripada pemerintah itu sendiri. Sepanjang daripada kebijakan itu diperuntukkan untuk kemanfaatan bagi publik, maka saya rasa juga publik akan bisa memahami. Nah, sementara ini kan terjadi adanya kebuntuan.
sehingga masyarakat tidak memahami secara lebih utuh, sehingga akan lebih mudah terpengaruh dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu maka disinilah peran daripada pemerintah untuk dapat mengantisipasi melalui daripada komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Kita tahu bahwa kebijakan itu pada intinya harus mampu untuk merespon daripada keinginan rakyat kan. Oleh karena itu maka sepanjang daripada kebijakan itu untuk menyelesaikan persoalan dan problem sosial rakyat, maka saya rasa bahwa rakyat juga akan memberikan respon dan dukungan yang positif kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu maka disinilah bahwa di dalam rangka untuk mengembangkan daripada program studi administrasi negara, kita juga membekali kepada mahasiswa agar lebih menekankan bahwa demokrasi pada intinya itu adalah sejauh mana daripada kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan politik, sehingga masyarakat juga lebih menyadari apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah, sehingga hal-hal yang demikian ini tidak akan terjadi lagi, gitu loh pada prinsipnya. Karena saya sendiri juga lebih mengkritik ya peran daripada saya melihat bahwa merasa ada benturan antara posisi daripada polisi sebagai pengaman demonstrasi dan satu sisi daripada masyarakat itu sendiri. Kan di sini sebenarnya masyarakat kan ingin menyampaikan aspirasi. Seharusnya orang yang di demo itu harusnya mereka mampu untuk menjelaskan. Nah, sementara banyak daripada demo yang menimbulkan aksi-aksi anarkis itu karena tidak ada komunikasi yang jelas antara yang didemo dengan yang mendemo. Nah, saya rasa disinilah tugas dan fungsi daripada polisi tidak hanya sekedar menjaga keamanan dan kenyamanan, tetapi bagaimana cara memfasilitasi agar yang didemo itu mau menemui daripada orang yang didemo. Kalau itu sudah terjadi, saya rasa ya akan meminimalisir terjadinya tindakan yang bersifat anarkis. Nah, oleh karena itu maka disinilah kita harus lebih memperhatikan kondisi ekonomi sosial masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa bisa memposisikan dalam satu posisi yang lebih pas dan yang lebih benar ketika mereka akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Baik, ini Pak Martin kita ingin fokus kembali ya ke tantangan dari ilmu komunikasi maupun ilmu administrasi negara untuk menghadapi tantangan digitalisasi. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, kita sering sekali menemukan masalah hoax, ya. Ada masalah hoax, lalu disinformasi, lalu kemudian juga ada rendahnya kepercayaan publik. Nah, ini bagaimana sih cara menghadapi permasalahan tersebut, begitu Pak? Ya, itu adalah merupakan problem terbesar di era media sosial ini. Saya rasa di sinilah sebenarnya pemerintah kan sudah mengantisipasi melalui dari adanya Kementerian Kominfo. Itu artinya apa? Kementerian itu kan menunjukkan ada persoalan sosial di situ. Maka perlu dibentuk kementerian. Harapannya dengan adanya kementerian itu akan mampu untuk menyelesaikan persoalan komunikasi. Nah, oleh karena itu maka di sisi inilah seharusnya sejauh mungkin daripada pemerintah itu melihat ada gejala-gejala yang tidak benar melalui berita atau media hoax tadi, maka seharusnya pemerintah melakukan tindakan antisipasi. Bagaimana caranya? Ya akan mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui media sosial sehingga masyarakat itu bisa bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak, dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, karena ini sudah terjadi simpang siur, sehingga masyarakatlah yang bisa menilai ini hoax atau ini enggak, kan gitu. Nah, oleh karena itu maka kuncinya adalah tergantung daripada pemerintah bagaimana mengantisipasi agar hoax itu tidak terpengaruh kepada masyarakat. Ya caranya ya lebih intensif dalam memberikan komunikasi kepada publik. Baik. Itu saya rasa. Itu juga perlu tatanan yang baik ya, begitu dari kementerian tertentu begitu untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti itu ya kira-kira ya Pak ya. Kalau dari ilmu komunikasi nih Bu Maria,
Gimana sih Bu cara menghadapi hoax, disinformasi, lalu kemudian rendahnya kepercayaan publik dalam terhadap digitalisasi ini seperti apa Bu? Iya, sebetulnya kita memang hari ini bisa dikatakan darurat di FK ya. Disinformasi, fitnah dan kebencian. Ini memang reduksinya luar biasa, apa namanya, produksinya luar biasa. Era media sosial ini memang membawa apa kita di era di mana setiap orang itu bisa memproduksi pesannya masing-masing tanpa filter. Setiap orang yang punya akun media sosial itu boleh menceritakan apapun, menyampaikan apapun, dan tidak ada kontrol yang jelas. Kontrolnya ada pada diri sendiri begitu. Nah, kalau misalnya kita ketemunya akun-akun yang apa memang dia punya apa integritas, ya orangnya bertanggung jawab itu mungkin ekosistem media sosial itu tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi kan ada orang-orang yang bisa karena ketidakpahamannya dia kemudian memproduksi pesan-pesan yang sebetulnya ini membawa kepada dampak buruk gitu ya. Tetapi ada juga loh orang-orang yang pintar sebetulnya, tapi memanfaatkan rendahnya kemampuan literasi masyarakat ini untuk menggerakkan mereka menjadi apa namanya ke arah yang tidak baik begitu kan. Nah, bagaimana kita sebenarnya Komdiji itu sudah melakukan ini ya, melakukan upaya sebetulnya ya, yang udah beberapa tahun yang lalu sejak COVID saya ingatnya apa mereka melakukan kegiatan literasi digital untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak hanya apa namanya mereka mampu menguasai produk-produk digital, teknologi digital, tetapi juga menganalisis konten-konten yang ada di apa namanya perangkat digital ini apakah penting atau tidak penting untuk mereka, gitu kan. Itu juga ada banyak elemen masyarakat ya, seperti misalnya apa itu namanya apa ya LSM atau lembaga yang dia memang bergerak untuk mengatasi ini gitu ya anti hoax terus kemudian apa sih saya lupa ya yang mereka ini memang sengaja bergerak di ranah media sosial itu untuk mengcounter hoax ya ada gerakan anti hoax terus kemudian literasi digital ada terus sapu lidi itu ya apa itu namanya itu satu yang lembaga yang satu saya kenal yang dia memang concern di situ gitu ya. Nah itu mereka berusaha sekali untuk apa meluruskan apa ya turn back hoax gitu ya, meluruskan apa-apa informasi-informasi yang tidak semestinya gitu, yang hoax, kebencian, fitnah dan seterusnya dan mereka meluruskan itu melalui media sosial. Dan juga banyak elemen masyarakat yang secara mandiri mereka ini memberikan bantahan terhadap informasi-informasi itu. Dan sebenarnya ini situasinya cukup mengembirakan karena memang ada orang-orang yang volunteer ya secara mereka punya kesadaran untuk mengcounter informasi-informasi yang diindikasikan hoax tadi ya. Tetapi bagaimanapun pergerakannya itu memang tidak seimbang begitu ya. Kalau orang mengajak ke arah kebaikan itu kan sulitnya luar biasa ya. Lebih mudah kita kalau mengajak rusak, mengajak yang jahat itu kan lebih mudah. Nah, itu memang satu situasi dan kondisi yang memang kita hadapi di mana apa namanya literasi digital masyarakat kita sebagian besar juga sudah apa masih sangat rendah, tetapi juga kita patut bersyukur bahwa ada elemen-elemen masyarakat yang memang dia berkontribusi untuk menangkal itu, gitu ya. Nah itu bagian dari upaya dari kementerian begitu ya. Tadi yang pertanyaan kedua apa? Saya lupa. Tadi cara menghadapi, Cara menghadapi iya. itu ya, ya cara menghadapi itu kita berpikir kritis yang jelas. Kita harus berpikir kritis apakah informasi ini benar gitu. Tetapi sayangnya apa ya kalau kita melihat dari apa ya survei-survei yang sudah dilakukan itu masyarakat kita itu kan tingkat literasinya kan memang sangat rendah ya. Daya bacanya juga sangat rendah begitu. Mereka karena terbiasa menerima informasi secara instan, mereka tidak mengolahnya dulu begitu. Nah, itu makanya diperlukan sekali tenaga-tenaga atau orang-orang yang memang mengedukasi secara lebih mudah bagaimana masyarakat memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kata-kata ini punya kekuasaan yang luar biasa begitu. Apakah nanti akan membawa kita
ke arah yang baik atau yang tidak baik gitu. Nah, itu termasuk menjadi tantangan kita dan kalau misalkan saya boleh sarankan ya, itu kan ada perangkat-perangkat yang dimiliki oleh media-media umum seperti misalnya Kompas atau media umum apa ya Detik dan seterusnya ya. Itu kan dia punya perangkat yang untuk ngecek ya, cek fakta gitu ya. Dan ada loh website yang khusus cek fakta kan ada kan. Jadi kalau misalkan ada foto yang kira-kira nah ini yang bahayanya lagi ya, foto bisa diedit-edit apalagi dengan sekarang AI ya. Itu kan memang kita tuh memang perlu sekali kehati-hatian gitu ya untuk menyikapi itu, berkomentar tentang itu, menyebarkan dan seterusnya gitu kan ya. Nah itu ada perangkatnya yang dipakai untuk apa ngecek apakah ini benar atau tidak begitu. Nah itu kesadaran untuk itu yang memang harus ditumbuhkan. Tapi kadang-kadang kan kita berhadapan dengan orang atau masyarakat yang memang nggak peduli ya, ignoran ya. Jadi mereka tidak mau peduli apakah ini punya implikasi negatif atau tidak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, tetaplah kita itu harus berupaya keras. Sebetulnya ini menjadi tantangan yang menjadi beban kita semua supaya kita mempunyai kesadaran yang lebih untuk ya tadi berpikir kritis ya. Contohnya kemarin aja yang masalah demo itu menjadi contoh yang sangat luar biasa itu bagaimana kemajuan teknologi informasi komunikasi ini dimanfaatkan untuk bisa loh ya menghancurkan sebuah negara. Ya di Nepal itu kan juga menggerakkannya kan seperti itu ya. Dia apa ya memproduksi narasi yang sebenarnya narasi sederhana yang menunjukkan gap antara si kaya dan si miskin. Nah sekarang lagi rame itu eat the rich ya. Itu sebetulnya katanya hanya tiga ya, tiga kata eat the rich. Tetapi itu bisa ketika ya, apa namanya diinterpretasikan tertentu oleh masyarakat itu bisa membahayakan juga apa terjadi friksi antara anggota masyarakat begitu. Nah itu yang perlu kita apa ya kita sadari bersama bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan dan oleh sebab itu kita perlu mengajak teman-teman yang punya kesadaran untuk bisa membangun apa ya ekosistem digital yang memang apa membuat kita itu tidak hanya optimis tetapi juga membangun kebaikan bersama gitu. Jangan sampai infiltrasi ideologi-ideologi asing, ideologi-ideologi yang membahayakan negara ini bisa masuk dengan leluasa melalui media sosial kita. Oke, baik. Sekarang nih, rekan akademia kita juga perlu telisik nih, karena beliau-beliau ini kan adalah dosen, begitu kan. Nah, kita juga korelasikan dengan generasi Z, Gen Z. Gen Z sekarang itu kan disebut sebagai generasi digital native, generasi yang melek digital. Nah, pengalaman dari Pak Martin nih, dan juga Bu Maria, bagaimana sih pandangannya Gen Z itu apakah benar seperti itu sebagai generasi digital native, ataukah justru ada sesuatu perubahan-perubahan lainnya? Kira-kira gimana dari Pak Martin? Ya, kalau kita melihat ya dari tingkat perkembangan saat ini memang generasi Gen Z ini memang sangat besar untuk memanfaatkan dari media sosial. Bahkan sekarang aja SD, SMP pun sudah menggunakan. Nah, kondisi yang demikian ini satu sisi juga sangat positif dalam rangka untuk mendukung dan perkembangan ke depannya. Sejauh daripada pemanfaatan atau penggunaan itu bisa diarahkan secara lebih positif. Tetapi sebaliknya, ketika daripada generasi itu, terutama adalah yang masih pemula, ini perlu adanya suatu bimbingan sehingga kondisi yang demikian ini agar tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya negatif. Bahkan kalau kita lihat budaya-budaya asing saja sangat mudah kita bisa melihat melalui media sosial dan ini tentunya juga akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan sikap dan perilaku daripada masyarakat yang jauh dari potensi budaya kita yang ada. Nah, oleh karena itu maka ke depannya perlu adanya satu pendidikan yang lebih baik, terutama di dalam rangka untuk pemanfaatan media sosial, terutama pada generasi Gen Z ini, sehingga agar nantinya karena sebagai salah satu kontrol sosial itu terletak pada diri pribadi.
Oleh karena itu maka inilah yang harusnya ditingkatkan daripada pendidikannya. Dengan adanya pendidikan yang semakin membaik, tentu mereka akan bisa menganalisis dengan sendirinya mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Itu yang lebih fokusnya. Oleh karena itu maka ke depannya maka harus dapat ditingkatkan literasi, terutama adalah menyangkut masalah konten dalam media sosial. Itu saya rasa nanti akan lebih mengarah kepada perkembangan yang lebih positif. Jadi memang setuju generasi Gen Z itu melek digital tapi perlu untuk kehati-hatian gitu Iya. dalam penggunaan sosial media misalkan. Hmm. Nah kalau dari Bu Maria sendiri nih, gimana sih Bu Maria? Ya, kita apa namanya masyarakat Indonesia itu suka ini ya, apa punya satu keyakinan bahwa di balik sesuatu yang mungkin menyakitkan itu pasti ada hikmah begitu ya. Nah, ini salah satu hikmah dari ada COVID kemarin. Ya, dari wabah COVID kemarin kita harus pembelajaran jarak jauh, meeting jarak jauh, mau tidak mau kita dipaksa benar untuk menguasai teknologi, begitu kan ya. Nah, itu menjadi satu belokan sejarah yang saya pikir apa namanya membuat akselerasi kemampuan masyarakat terhadap apa budaya digital ini agak lebih cepat gitu ya. Nah, tetapi memang apa eh, teknologi itu seperti dua mata pisau ya yang jadi kalau digunakan dengan baik pasti akan menguntungkan, kalau tidak ya pasti akan lebih mudah menghancurkan kan, karena teknologi itu memang dibangun untuk mempermudah kehidupan manusia begitu. Nah, apa namanya korelasinya dengan Gen Z tadi ya, kalau kita melihat fakta sekarang gitu ya, Gen Z itu bahkan kemampuan digitalnya lebih dari kita, gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang tergopoh-gopoh untuk mengikuti itu kita. Itu anak-anak itu sekarang pintar-pintar sekali ya. Ketika mereka mereka sudah paham mungkin 10, 30 langkah itu kita baru aduh pelan-pelan gitu ya untuk menyesuaikan begitu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Martin, dengan kita semakin native apa digital gitu ya, ada moral landscape yang memang harus semakin diperketat gitu ya. Jadi landscape moralnya akan berbeda dengan ketika interaksi di dalam kehidupan sehari-hari kita secara fisik ya, physical touch itu ya. Itu kalau misalkan dengan digital itu kan memang moral apa etikanya itu kan memang harus lebih ini Iya, ya, betul. lebih dikedepankan ya, nah, karena banyak kemudahan-kemudahan yang bisa justru tidak membuat kita menjadi baik tapi bisa terjerumus begitu. Nah, kenapa kita harus concern terhadap etika penggunaan produk-produk digital ini karena ada banyak bahayanya gitu. Betul. Nah, itu memang yang harus harus kita terus tanamkan kepada teman-teman Gen Z gitu ya. Kemarin sempat ada kasus kan ya, itu yang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu ya, yang dia menggambar dengan AI gambar yang dianggap sebetulnya kalau secara moralitas kita, secara etika sosial kita di Indonesia itu melanggar asusila begitu ya. Dia melanggar apa nilai-nilai kesusilaan. Tetapi ya begitulah ini ya apa konsekuensi dari adanya AI, adanya perkembangan teknologi. Nah, ketika pengendali dari teknologi itu kita sendiri, maka yang harus bisa menentukan apakah ini etis atau tidak etis itu adalah kita sendiri begitu. Jadi kalau misalkan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak etis, mestinya kita menahan diri. Nah, inilah yang kita harus tanamkan kepada teman-teman Gen Z supaya ketika mereka berkomunikasi, berinteraksi apa namanya di dunia digital itu tata etikanya itu lebih diperhatikan. Ini kan konektivitas antara satu orang dengan orang lain dengan dunia digital ini kan sudah tanpa batas ya. Kita bisa berkomunikasi dalam waktu yang sama itu dengan orang di belahan dunia yang lain dalam waktu yang sama begitu. Nah, itu artinya apa? Ada dua budaya, dua norma, dua etika yang sebenarnya mungkin berbeda, tetapi harus berinteraksi dalam satu 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 apa ya interaksi begitu ya. Itu bisa berpotensi ada benturan gitu.
Jadi ketika kita menganggap, oh ini nggak etis, tapi bisa jadi mereka menganggap itu biasa aja begitu. Nah, nilai-nilai yang seperti ini memang, bisa bisa ada pergeseran, ada perubahan, ada yang berbeda begitu ya. Nah, tapi bagaimanapun, sesuatu pasti ada nilai-nilai universal yang kita sama-sama meyakini apakah itu etis atau tidak etis. Nah, itu yang perlu menjadi, perhatian di teman-teman Gen Z supaya ketika mereka berinteraksi, berkomunikasi, atau menggunakan produk-produk digital atau apa namanya platform-platform digital itu bisa lebih berhati-hati, begitu, supaya terhindar dari ininya. Kan kita juga ada aturan hukumnya begitu ya. Nah itu memang harus apa perlu kehati-hatian dan saya rasa ada tugas dari kita dan juga masyarakat dan pemerintah terutama untuk edukasi tidak hanya literasi mengenai penggunaan digital, apa namanya produk digital atau platform digital, tidak juga hanya dalam hal mengisi kontennya, tetapi juga aturan-aturan hukumnya, sehingga tidak melanggar norma sosial, tetapi juga tidak melanggar hukum. Gitu, saya rasa seperti itu. Terakhir nih Bu, harapannya kira-kira bagaimana Bu tentang tantangan digitalisasi kali ini? Ya, saya sih berharap, bahwa semakin kita, apa, tenggelam di dalam dunia digital ini, semakin kita bisa atau mampu menyelaminya gitu ya, menggunakan atau memanfaatkan, segala hal yang berbau digitalisasi ini dengan penuh kesadaran dan, apa namanya, kebijaksanaan supaya tidak menimbulkan, permasalahan secara sosial, seperti itu. Kalau dari Pak Martin nih, harapannya kira-kira bagaimana nih Pak tentang Ya, saya rasa dengan adanya media sosial ini akan menjadi lebih mudah bagi pemerintah di dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, maka hendaknya media sosial ini juga bisa memiliki dampak yang lebih positif bagi pemerintah dalam rangka untuk dapat merespon terhadap apa keinginan daripada rakyat itu. Sehingga agar hasil-hasil kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar menjadi solusi dalam rangka untuk mengatasi problem sosial itu. Nah, oleh karena itu maka harapannya dengan media sosial ini di satu sisi akan menjadi lebih baik sepanjang daripada pemerintah mampu memanfaatkan secara lebih efektif terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi yang disampaikan melalui berbagai media sosial. Oke. Itu saya rasa. Baik, luar biasa diskusi kali ini mengenai tantangan digitalisasi dalam perspektif ilmu komunikasi dan juga dari ilmu administrasi negara. Rekan akademia, ternyata dari diskusi kita ini bukan hanya penting saja ya, tapi juga transformasi digital ini menghadapi tantangan global juga menjadi kunci dari perubahan-perubahan ke depannya, tapi juga kita perlu untuk memperhatikan sisi positif dan juga sisi negatifnya. Baik, sekian kita bertemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.